Ya, saya kira pemerintah lambat mengantisipasi persebaran ujaran kebencian dan tindakan kebencian. Ada caption setelah dituding usir Rohingya, koordinator aksi mahasiswa akui mendapat ancaman di Niara udah siapkan lahan 12 hektar di Aceh Besar untuk tampung Rohingya gitu. Oh itu tuh bajunya yang dipegang ya kayaknya ya. Jadi ini punya siapa? Nyomang Santi people. Welcome again bersama Nyonya dah. Mamang dan juga si Abu. Dua topi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Yo. Ya. Yo, ada kelanjutan sedikit update aja ya. Malam minggu nggak usah terlalu berat, nggak usah terlalu pusing gitu ya. Ada update dari Rohingya seperti biasa. Ada update dari mahasiswa yang kemarin mendemo dan juga ada update dari kondisi penemuan yang ditemukan di Aceh. Entah bener atau enggak, mungkin netizen cuma cocokologi doang, tapi katanya sedikit banyak ini berpengaruh dengan kedatangan Rohingya ke sini. Tapi nggak tahu juga, takutnya netizen cuma cocokologi. Oke. Ini kita meluncur dulu yang pertama. Just. Ninyo, mau buka dari sini dulu. Terang media bikin resah pengungsi etnis Rohingya di Aceh kembali berulah. Berulahnya kayak gimana? Ini ada deskripsi 9 pengungsi Rohingya yang pakai gelang unca bisa kabur dari camp dan ditangkap di Aceh Utara. Masih ada upaya melarikan diri. Ciki-ciki Play. Nih. Pengungsi etnis Rohingya di Aceh kembali berulah. Sebanyak 9 pengungsi Rohingya diduga hendak kabur dari penampungan PD. Hal ini disampaikan Kapolres Aceh Utara AKBP Deden Heksaputra pada Jumat 29 Desember. Rombongan pengungsi Rohingya itu ditemukan warga berjalan kaki di kawasan Gampong Rantau, Kecamatan Ibong, Aceh Utara. Setelah diamankan, warga lalu melaporkan ke Mapolres Aceh Utara. Disebut mereka hendak kabur ke Provinsi Riau. Deden menjelaskan bahwa 9 pengungsi tersebut mengenakan gelang berwarna kuning dengan logo UNHCR. Adapun ke-9 pengungsi tersebut yakni bernama Muhammad Roki, berusia 18 tahun, Harul Sen 21 tahun, Muhammad Rizwan 20 tahun, Hamidah 28 tahun, Syamshidah 17 tahun, CDK 19 tahun, Ayasa 10 tahun, dan Muhammad. Habis beritanya nggak full, tapi pertanyaannya buat apa ya? Iya. Buat apa sih kabur-kabur dari camp pengungsian tuh buat apa sih gini? Jadi untuk yang masih membela kayak menutup mata kondisi yang yang sudah bisa dibilang jelas gitu kalau mereka sulit diatur ya. Contohnya kayak gini, dari beberapa yang kabur sampai mungkin ditotalin udah nyampe ratusan kali hitungannya yang udah kabur gitu, yang tidak terdeteksi. Iya. Jadi ya tolonglah. Padahal kan kalau mereka Masih kabur Herman, ya tetap kelihatan juga kalau itu mereka orang Rohingya ya. Buat apa juga tujuannya, ngapain sih itu loh. Nih kita main satu aja nih. Ini ada yang aku bilang tadi, entah cocokologi entah beneran nih meluncur. Nih dari viral nomor 1 ada 4,68 ribu miliar barel cadangan migas ditemukan di Aceh. 18 kali lipat lebih dari Arab Saudi gitu. Kenapa aku bilang cocokologi? Karena di sini pada komennya begini, nah makanya Rohingya disuruh ke sana kan buat ngungsi. Itu dia. Jadi aku nggak ngerti bener atau enggak, atau cuma cocokologi penyebab Rohingya datang. Kok pas banget sama pengumuman info ditemukannya 4 sekian ribu miliar barel cadangan migas, minyak dan gas ditemukan di Aceh, di Laut Andaman. Iya. Ini ada video lebih detail yang meluncur. Nih temuan migas di Aceh diklaim melebihi Arab Saudi, jumlahnya 4 sekian yang tadi udah disebut. 3 besar dunia. Dunia loh. Wow. Kan jadi bisa dibilang harta karun itu. Iya, benar. Coba kita lihat videonya Ciki-Ciki Pepli. Play.
Saudara, sebelum tutup tahun 2023, industri migas kedapatan hadiah berupa temuan cadangan gas di area Andaman Selatan. Nah, seberapa besar temuan ini bisa menyumbang untuk target produksi minyak dan gas Indonesia? Pagi ini Kompas Bisnis sudah bersama Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi Suryodipuro. Pak Hudi, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak sekali. Oke, ini sebelumnya mungkin selamat dulu ya Pak, karena jadi kedua kalinya SKK Migas dapat hadiah cadangan gasnya jumbo, bahkan masuk 5 besar dunia, yang ini 3 besar dunia. Tapi dari pengalaman-pengalaman SKK Migas saat eksplorasi sebelumnya Pak Hudi, kalau ditemukan cadangan dengan angka sekian begitu, nanti kalau realitanya apakah memang sebesar itu atau ada penurunan Pak? Ya, tadi sudah disampaikan ya, alhamdulillah ini merupakan cadangan Giant Discovery kita yang kedua setelah Geng North, dan untuk temuan sumber daya di layaran sendiri atau di Andaman itu sebesar 6 TCF in place, di mana ini merupakan hasil dari preliminary post drill atau data DST pada sumur layaran 1. Tentu saja kita mengharapkan bahwa nilai ini tidak berubah jauh dari data-data akuisisi di sumur dan data itu sendiri, dan juga dari data testing yang sudah dilakukan. Oleh karena itu memang kita masih melakukan tahapan-tahapan evaluasi berikutnya terkait dengan penemuan atau discovery ini, untuk bagaimana nanti kita ke depannya akan kita dorong untuk kita berikan referensi atau rekomendasi ke tahap komersial atau ke tahap pengembangan. Dikonfirmasi juga sama tadi Bapak dari pihak terkait. Iya. Dan ditulis juga captionnya sama sang kreator Barakodam. Oh, jadi di Aceh ada harta karun, pantas berbondong. Itu loh kalau gogoblogan kita aja Iya, gitu iya, ya. iya. Anggaplah kita ya gogoblogan aja lah, cocokologi doang itu. Jadi apa ya? Jadi masuk ketika dibilang, oh pantes tiba berbondong-bondong ke sini, kok ngotot banget, kok sampai segitunya gitu. Entah untuk mendistraksi, untuk apalah, nggak ngerti juga. Yang jelas di sana ada, bisa dibilang tadi kan bahasanya harta karun. Iya. 3 besar dunia, melebihi cadangan minyak Arab Saudi, minyak dan gas. Kan seksi banget itu. Iya. Berarti bener dong Mang, ini komenan dari TPK nih. Apa tuh? Jaga Aceh Kenapa katanya. emangnya? Ya mungkin buat ngejaga cadangan migasnya itu ya untuk orang Indonesia aja gitu. Oh iya. Jadi jangan sampai ada campur tangan dari orang-orang lain mungkin. Masuk akal, balik lagi masuk akal kalau misalkan cocokologi yang dibilang sama netizen itu benar Ya. gitu kan. Tapi kan balik lagi kan cocokologi kita nggak ada yang Kita tahu. nggak tahu. Namanya juga kita mah para netizen yang gogoblogan doang Iya. gitu. Kita ke next ya. Just. Ninyo, ada update soal mahasiswa diposting sama Info Bireun. Ada caption setelah dituding usir Rohingya, koordinator aksi mahasiswa akui mendapat ancaman di serius nih. Sejujurnya aku nggak tahu ya, tapi diposting sama sebuah portal berita ini ya di TikTok, koordinator aksi, kemungkinan ini bener. Pertanyaanku kok bisa sampai sebegitunya ya? Iya. Cuman balik lagi kan mesti dikonfirmasi bener enggak gitu kan. Yang didapat kenapa cuma pengakuan mahasiswanya doang gitu. Yes. Tapi kalau misalkan bener, kok begitunya ya? Iya, dan maksudnya kan bukan diusir terus yang nggak mau tanggung jawab, nggak mau tahu. Iya, kan iya, sampai iya, sana iya. karena udah tahu nih nggak digubris Nggak gitu kan, digubris, nggak diapa-apain, ya udah dianterin dibalikin lagi. lagi. Bukan yang terus nggak mau tahu, aneh banget Ada sih. apa ini? Ada apa? Pusing, ada apa? Seperti sudah masuk ke ranah fase bahaya ini ya. Tapi mungkin buat teman-teman mahasiswa, dilihat dari para netizen yang mendukungnya, mungkin bisa agak sedikit sedikit lega sedikit doang, tapi kayaknya. Ini bisa kita lihat komen-komennya nih pada mendukung ya. Semangat mahasiswa, kami warga bersamamu, jangan gentar ya. Cuma ya faktanya kondisi saat ini emang kepecah sih. Pendukung itu ada yang ngedukung Rohingya, ada yang ngedukung mahasiswa gitu. Iya, karena balik lagi yang kemarin kita bahas kan, nggak semua netizen tuh mau research lebih dalam kan, jadi Iya. kayak telan-telan aja. Iya, kita ke next ya. Just. Ini ada sedikit statement dari Bang Bewok soal kemarin beberapa netizen yang menyerang para mahasiswa. Ciki-ciki people. Play.
pro kemanusiaan Palestina tapi nggak pro kemanusiaan yang lain. Sungguh astagfirullah. Gila ya. Kayak seburu-buru Zionis lokal nggak ada tuh yang komen kayak gini ke gue. Ini buat Muhammad Fadil atau siapapun lu yang berpikiran seperti dia tadi tuh ya, gue nggak tahu nih orang caper apa bagaimana, biar gue kasih paham. Ini biar gue kasih tahu, mendukung Palestina itu ada dasarnya baik secara agama ataupun konstitusi, jadi sifatnya mutlak. Sementara mendukung imigran ilegal, apakah ada dasarnya? Yang baru-baru ini terjadi di Aceh sono, mereka itu bukan korban genosida, tapi mereka korban TPPO. Berdasarkan investigasi polisi Aceh, mereka ini datang ke negara kita untuk mencari suaka ataupun mencari pekerjaan. Mereka ini bukan orang-orang yang dalam keadaan darurat. Kalau memang mereka ini adalah korban genosida di Myanmar seperti di tahun 2017, tanya orang Aceh sana, sudah berapa puluh tahun mereka menampung Rohingya. Kalau kasusnya seperti itu, kurang baik apalagi negara kita. Mereka nggak hanya ditampung di Aceh, tapi di Medan, di Riau, di Sidoarjo, sampai di Makassar. Setelah mereka berpuluh tahun di Indonesia, apa yang mereka inginkan? Mereka pingin KTP, mereka pingin kewarganegaraan. Ini adalah perbedaan yang mendasar antara Palestina dan juga imigran ilegal. Lihat warga Palestina, mereka mengais-ngais beras sementara mereka buang-buang beras. Dengan membiarkan imigran ilegal masuk ke negara kita sebebas itu, nanti yang ruginya negara kita. Nah, nantinya bakal timbul perspektif di otak mereka tuh kalau negara kita bakal menampung mereka. Sementara negara kita bukanlah negara yang meratifikasi pengungsi. Boleh diterima sementara waktu, tapi alasannya jangan TPPO. Kena banget itu. Ya kalau dibandingin sama Palestina ya jauh beda kondisi, beda kasus juga gitu kan. Ya nggak bisa di-compare gitu karena beda ya mau namanya beda antara ini sama MOS ya nggak bisa di-compare kan beda gitu kan. Ya Allah, tolonglah. Ini ada lagi nih dari Bang Bewok lagi meluncur. Cus. Ini nyo tambahan lagi nih, ceki-ceki. Kalian semua pada sadar nggak sih? Ya, Zionis beserta pendukung-pendukungnya sudah berhasil mengalihkan perhatian kita dari Palestina ke pengungsi ilegal. Ini adalah cara mereka balas dendam atas aksi julid fisabilillah kita. Dari zaman penjajahan sampai sekarang, penyakit kita tuh masih sama. Kita gampang terpecah belah. Karena apa gue bilang, dengan menerima mereka bakal menimbulkan gesekan sosial. Baru-baru ini pengawasan mereka untuk masuk ke negara kita tuh semakin ketat. Kok nggak dari awal aja? Belum lagi ada oknum-oknum yang mengatasnamakan seiman lah, bawa-bawa agama lah, untuk kasus yang sebenarnya nggak ada korelasinya. Makanya ideologi Pancasila itu udah paling bener buat negara kita gitu. Ada kalanya kita bakal berpikir secara berkewarganegaraan. Jadi kita nggak bingung gitu, kalau ada kasusnya TPPO ataupun hal-hal ilegal melawan hukum, kita gunakan hukum negara. Tapi kalau kasusnya kemanusiaan, kita bisa lihat juga secara agama. Gue sekarang jadi kasihan sama rakyat Aceh. Mereka sekarang difitnah, menolak pengungsi, sementara mereka puluhan tahun menerima pengungsi. Orang Aceh ini menerima pengungsi korban genosida dengan baik. Mereka bahkan dijamu. Ada yang bilang mahasiswa Aceh mengasari mereka. Nggak bener guys. Bahkan mahasiswa Aceh nggak menyentuh kulit mereka. Sekarang berita yang sampai luar yang dikatakan apa? Kita menolak pengungsi, sementara bukan ini kasusnya. Sekarang coba kalian cari tahu negara-negara yang bikin organisasi yang buat kita gedek ini gitu. Karena ini sumber masalahnya gitu. Karena mereka lalai di negara sana. Udah sekarang fokus kita jangan terpecah. Kita gas lagi julid fisabilillah. Kalian semua ini kondisinya kan bisa dilihat semenjak kemarin yang dibilang ada framing tentang mahasiswa itu. Jadi mulai terpecah tuh kayak di platform tertentu. Netizennya ngedukung Rohingya, ngehujat para mahasiswa gitu. Ada di platform lain netizennya ngedukung mahasiswa dan rakyat Acehnya gitu. Jadi ya susah banget buat kompak. Jadi ini ya apa sebenarnya mau dibilang blunder juga nggak blunder sih, lebih ke bisa dijadiin alat buat para yang pro Rohingya gitu. Jadi kayak wah tuh mahasiswa tuh lihat tuh. Mereka nolak dengan cara kekerasan kayak gitu, mungkin bisa dijadiin diarahin ke sana gitu yang padahal kan belum apa nggak kebukti kayak gitu kan. Coba kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, terima kasih banget ada konten kreator yang ngeliput kondisi Cok Bazar. Nggak tahu ini video baru atau video lama dengan narasi baru, tapi kita lihat dulu cek people. Play. Pulau khusus untuk pengungsi Rohingya. Di Pulau Basankar, pengungsi nggak hanya akan dikasih rumah, tapi juga ada masjid, rumah sakit, gudang penyimpanan makanan, tempat perlindungan angin topan, dan berbagai fasilitas lainnya. Bahkan di pulau itu juga ada panel surya buat kebutuhan listrik dan air para pengungsi. Untuk melindungi pulau dari gelombang laut dan angin topan, di sekitar pulau juga dibangun tanggul yang panjangnya 12,1 km. Kemudian rencananya juga akan ada 1.400 rumah kloster yang dibangun di Pulau Basankar.
Ini semua adalah upaya besar buat memastikan bahwa pengungsi Rohingya bisa punya tempat tinggal yang layak dan juga aman, guys. Semoga saja dengan semua usaha ini, kehidupan para pengungsi bisa lebih baik dan mereka bisa mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan ya, guys. Apa itu? Apa ini dikasih ulama tempatnya gitulah pokoknya Maya. Wah, mewah juga ya. Ada panel surya insomnia di sana bukan gitu. dong. Tapi ada surya-suryanya tadi bukan? Ya panel surya. Oh, panel surya aja gitu ya. Jadi wajar kalau ditanyain kenapa kesini lagi gitu. Iya, di sana udah enak. Ada tempat tinggal, ada semuanya lah pokoknya. Kita kasih next aja. Cus. Ninyo. Ya. Ada info terbaru dari Malaysia nih yang bikin aku salut. Malaysia bisa kompak netizennya, terus para pejabat-pejabatnya gitu. Jadi tidak terpecah terbagi dua kubu gitu. Dan ada info terbaru dari Malaysia, pihak kepolisian Malaysia merazia Rohingya karena laporan masyarakat. Ceki people. Play. Sebuah lokasi yang didakwa menjadi penempatan etnik Rohingya di Kampung Parit Haji Ali di Parit Bunta, Perak digempur polis. Operasi bersepadu turut membabitkan pasukan gerakan ARM PGA Batalion 1, Jabatan Imigresen, Pejabat Agama Daerah Kerian, Pejabat Tanah dan Daerah serta Majlis Daerah Kerian. Ketua Polis Daerah Kerian, Superintendent Junai Yusof berkata operasi digerakkan selepas mengesan satu video tular di media sosial mengenai keresahan penduduk terhadap kehadiran etnik berkenaan ke kawasan itu pada 12 Disember lalu. Menurutnya, hasil pemeriksaan mendapati terdapat 14 rumah terlibat di penempatan itu dan polis turut menahan 19 warga Myanmar bersama seorang warga tempatan yang berada di situ. Kesemua mereka telah dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kerian untuk pemeriksaan lanjut. Dalam operasi yang dibuat semalam, ia mendapati 18 daripada warga asing itu merupakan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Mereka telah dibebaskan tanpa syarat. Beliau berkata seorang lagi warga Myanmar yang ditahan tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah dan telah ditangkap di bawah Seksyen 6-1 Akta Imigresen. Katanya lelaki warga tempatan yang turut ditahan pula ditangkap untuk siasatan lanjut atas kesalahan memiliki dadah. Oh, jadi dirajianya soal dokumen yang sah apa enggak. Kalau misalkan ada dokumen yang sah sebagai pengungsi dilepasin, tapi kalau dokumen yang nggak punya dokumen segala macam ditangkap gitu. Wow, tegas juga ya. Iya. Dan kompak juga ya. Jadi yang satu melapor, yang satu kok oh ya gitu. Jadi kayak kompak. Iya. Mantap. Coba kita kasih ke next ya. Just. Yo. Ya. Ini mungkin satu people pada kangen nih ya sama tanggapan Usman Hamid soal kasus Rohingya yang dipaksa keluar oleh mahasiswa Aceh. Ini ada tanggapan di Jegi-Jegi people. Play. Ya, saya kira pemerintah lambat mengantisipasi persebaran ujaran kebencian dan tindakan kebencian, termasuk penyerangan yang baru terjadi kemarin oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai mahasiswa, tetapi tidak mencerminkan sikap-sikap mahasiswa yang sebenarnya, yaitu yang memiliki solidaritas, kemanusiaan, persaudaraan, dan perdamaian. Apalagi Aceh pernah mengalami satu situasi konflik bersenjata di mana begitu banyak orang Aceh mengungsi, begitu banyak orang Aceh mengalami perlakuan yang merendahkan, yang tidak manusiawi, yang kejam dari pendekatan kebijakan militer di bawah daerah operasi militer saat itu. Saya kira itu yang sebenarnya dialami oleh masyarakat Rohingya dengan skala yang berbeda di Myanmar, dan mereka datang ke Aceh untuk mencari pertolongan, sekedar untuk bertahan hidup. Mereka mayoritas perempuan dan anak-anak seharusnya diperlakukan dengan cara yang benar. Saya kira tindakan orang-orang yang berseragam jaket mahasiswa itu sama sekali tidak bisa dibenarkan dan sangat disayangkan. Ini mengingatkan kami pada fenomena ujaran kebencian dan persekusi yang dipicu oleh misinformasi dan disinformasi tentang Rohingya. Karena itu kami meminta pemerintah untuk mencegah meluasnya kebencian dan penyerangan terhadap Rohingya lebih jauh. Tuh tanggapan dari Bapak Usman Hamid soal kemarin tuh aksi mahasiswa yang mengusir
para pengungsi Rohingya gitu, dan dibalikin lagi saat tidak ada respon di sana gitu. Itu harus nggak boleh ketinggalan tuh, dibalikin laginya gitu. Jangan mengusirnya toh, dibalikin lagi kok waktu nggak ada respon di sana gitu. Bapak ini tetap kekeh ya, Mang. Kekeh. Kekeh kalau Rohingya itu butuh pertolongan dan darurat gitu. Oh. Kekeh di situ. Dia Jadi kayak bingung nggak mau nih. nonton ke yang lain-lain. Bukan, jadi bingung mau dengerin siapa nih. Sedangkan kalau kita tahu info yang dikeluarkan oleh kepolisian Aceh kan Iya. dibilang bahwa ada tindak dugaan TPPO Yes. dan beberapa tersangka udah ditangkep. Dari Bapak Presiden juga udah bilang kan adanya dugaan TPPO nih. Betul. Gitu. Tapi kalau dari Bapak ini sepertinya kayak udah terima-terima aja, kasihan kemanusiaan Iya. gitu kan. Sedangkan kan yang ngecek dan mencari tahu secara langsung ya kepolisian yang Iya, ada jadi di kita bingung, Aceh. jadi harus dengerin pihak kepolisian apa dengerin Bapak ini gitu. Jadi kan kita bingungnya. Kita ke next aja lah. Just Yo. Ya. Ini walaupun kemarin netizen pada gedek, tapi kalau dari sudut pandang aku, Bapak ini ya salah satu yang apa ya? Nggak cuman omdo, nggak seperti Bapak yang tadi. Oke. Nah, jadi katanya Bapak ini dan Daniara udah siapkan lahan 12 hektar di Aceh Besar untuk tampung Rohingya gitu. Oke. Enggak, kalau kita compare ya, kalau kita compare sama Bapak yang tadi kan bilang ayo aja, tapi tindakannya masih belum ada nih. Iya. Kalau dari Yara sendiri ya walaupun netizen pada kesel juga kemarin, tapi minimal ada tindakan konkretnya lah katanya ya. Ini iya, kita iya. denger dulu ceki people. Play. Menanyakan ke saya satu-satu, saya pikir ini sekalian saja menjawab pertanyaan kawan-kawan tadi ya. Jadi pertama saya sampaikan beberapa hari yang lalu ini karena posisi pengungsi Rohingya ini kan belum ada tempat yang pas, yang settle ya, sehingga kami berinisiatif menawarkan sebuah tempat yang memang bisa digunakan untuk pengungsi. Jadi disepakati untuk sementara dulu bahwa karena gejolak di masyarakat ini kan informasi yang di media sosial juga banyak hoax dan segala macam, masyarakat kan tidak bisa menampung kadang-kadang. Sehingga para gicina mungkin atau toko itu meminta untuk sementara jangan dulu ditempatkan di situ sampai mungkin ada nanti informasi lain dari pemerintah, nanti mungkin akan dipanggil mereka dan masyarakat di pemahaman baru mereka siap. Kalau sudah siap nanti itu mereka baru mungkin akan bisa terima. Tapi sementara jangan dulu karena masih ada gejolak di masyarakat. Mengambil langkah untuk menempatkan, mencari tempat yang layak, yang bagus, yang bisa ditempati bagi pengungsi Rohingya ini. Ditangani secara prosedural, diberikan tempat, kemudian setelah tempatnya ada, biarkan nanti UNHCR yang menguruskan kemudian, karena memang seperti itu. Ya. Setelah mereka ada tempat, mereka tinggal menunggu proses selanjutnya, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ya. Mana ada suap? Nah, selama ini kan kerja swadaya kita dari dulu ya. Ini kenapa kami berinisiatif menampung pengungsi? Karena kan saya lihat ini rasa kemanusiaan. Ya. Jadi saya bilang, jangankan manusia, sapi saja. Kalau malam itu kita jemput ya, sapi di hutan kita jemput. Apalagi manusia, kan saya lihat di pemerintahan ditolak di sana di sini, anak-anak perempuan dan segala macam itu kan menyedihkan. Jadi secara kemanusiaan itu apa ya, hati kita nggak bisa menerima seperti itu. Saya sedih. Jadi saya pikir ini apa yang harus kita lakukan. Jadi saya berinisiatif, kita taruh tempat saya di situ. Ada lahan saya taruhnya di situ. Saya sampaikan, saya komunikasikan dengan kawan-kawan di UNHCR dulu. Saya sampaikan, ayo coba lihat lahan saya, layak enggak? Nah, ketika enggak, oh sudah layak, sudah pernah kami ajak. Ketika itu baru saya sampaikan ke publik bahwa saya siap. Jangan nanti saya bilang saya siap, kita lahannya menurut kawan-kawan di UNHCR tidak layak gitu. Ini sudah layak. Saya sampaikan, kemudian saya surati Bupati Aceh Besar supaya menetapkan lokasi itu sebagai tempat akomodasi sementara. Oke, kita harus fair play ya. Kalau dibandingin dengan Bapak yang di video sebelumnya, Bapak yang ini itu lebih konkret gitu. Iya. Sama aku mikir ya, karena kemarin dari pihak pemerintah juga bilangnya kita tidak bisa mendeportasi, ya kan? Iya. Harus dari pihak yang nyanya itu yang ngebawa kalau mau dipindahin ke negara ketiga gitu. Jadi nggak ada opsinya adalah nunggu. Sampai pihak kepolisian berhasil memecahin dan memastikan bahwa ini TPPO, ini imigran gelap, benar-benar fix dalam segi prosedural dokumennya ya, biar nggak ada celah gitu kan. Nah permasalahannya rakyat tuh kan udah gerah nunggunya. Ya menurut aku ya udah Bapak ini bener sih, langkah terbaiknya udah simpan dulu di lahan pribadi dia ibaratnya kan. Yang penting bisa make sure nggak kabur-kabur dah tuh. Iya. Sambil menunggu
pemerintah memastikan, mematangkan rencana dan mengeksekusi dipindahkan atau kayak gimana gitu. Kayaknya nggak ada opsi lain kalau disimpan di tempat penampungan yang milik negara kali bilangnya ya, bisa diakses warga di sekitar warga, pasti akan kayak gitu lagi, rusuh-rusuh lagi. Tapi tadi katanya menurut Bapak ini kan tempatnya udah layak gitu, menurut Bapak ini. Tapi menurut UNHCR nggak layak. Terus gimana tuh kalau kayak gitu? Layak kok. Nih di videonya nih, ceki. Play. Ada lahan saya taruhnya di situ. Saya sampaikan, saya komunikasikan dengan kawan-kawan di UNHCR dulu. Saya sampaikan, ayo coba lihat lahan saya, layak nggak? Nah, ketika nggak, oh sudah layak, sudah pernah kami ajar. Ketika itu baru saya sampaikan ke publik bahwa saya siap. Jangan nanti saya bilang saya siap, kita lahannya menurut kawan-kawan di UNHCR nggak layak gitu. Itu tadi ya antisipasi, jangan sampai nanti saya info saya siap ternyata lahannya nggak layak terus nggak jadi dipindahin gitu. Itu maksudnya mungkin nyenggol Bapak yang sebelumnya kali ya. Siap tapi nggak ada lahannya gitu. Jadi mungkin buat apa ya, para warga mahasiswa gitu bisa menghubungi Bapak ini untuk kalau memang sudah gerah di sekitarnya gitu kan. Karena balik lagi 12 hektar gede loh. Gede loh gitu. Tolonglah. Tuh, di sini netizennya juga nggak terlalu ngegas ya. Cuman kayak gini, nanya nih, yang jadi pertanyaan tanah milik pribadi atau milik negara gitu. Balik lagi kalau mungkin itu milik pribadi, kayaknya netizen nggak akan terlalu nyenggol ya gitu. Ya tanah lu pribadi ya udah, selama ditampung pakai pribadi. Sama ini juga nih, awasi jangan sampai memakai dana dari APBD. Biar pakai dana dari Yara dan UNHCR gitu. Maksudnya selama tidak menyenggol tanah milik negara, dana milik negara, kayaknya netizen ya udah kita tunggu deh sampai pihak kepolisian memutuskan bahwa ini bener TPPO, ini bener imigran gelap, dan ini bisa dieksekusi dipindahkan gitu karena status prosedurnya sudah fix gitu. Iya, dan menampung sementara katanya. Menampung sementara. Tapi harusnya secepatnya. Kenapa harus secepatnya? Karena ada video ini meluncur. Cus. Ninyo, ya dari santuy people kita yang bisa dipercaya gitu kan, menginfokan tuh, Mang, semalam ribut nih sesama warga Rohingya, katanya sih rebutan bajunya hilang katanya. Videonya nanti di akun Berita Aceh Tamiang tuh kayaknya ada kreator yang udah ngupload. Ya, kita ceki ini ada caption, meresahkan sesama Rohingya perempuan ribut masalah baju, bahkan ribut seperti bukan yang pertama kalinya di barak pengungsian. Oke, ceki people. Play. Ada yang nengahin ya. Iya. Ini balik lagi, walaupun kita nggak ngerti kata-katanya apa, tapi at least kita bisa mengerti kondisinya sedang argumen ya, sedang beradu argumen. Ngeri tapi. Oh, itu tuh bajunya yang dipegang ya kayaknya ya. Jadi ini punya siapa? Jadi kasih spidol, kayak ditamain, kayak sempak aku zaman dulu tuh di karet itu didamain. Jadi kalau dicolong, punyaku. Gitu namanya ya. Kalau nggak dikasih nama ini Mang, kayak di laundry kan ada tuh yang biasanya di tag cekrek gitu, ada namanya. Aduh, repot. Harus punya cekrekannya, punya tagnya. Oh, panjang. Nanti anggaran lagi. Udah.
Bakar aja lah bajunya lah, susah pusing. Padahal kan bisa banget gitu kalau misalnya ada yang ke bawah nggak ya bajuku ya kemarin dijemur gitu atau kayak gimana, bisa banget pelan-pelan gitu. Makanya ngeri banget, ngeri. Ya nggak tahu ya, mungkin memang karakternya memang seperti itu, tegas, keras, lugas, tajam dan terpercaya. Pusing. Tapi terima kasih loh Santuy People yang menjadi informan kami gitu, yang tidak bisa kita sebutkan namanya, yang jelas respect. Dua tangan ya. Dua tangan. Kita ke Lasnya meluncur. Cus. Lasnya sebelum ke intermezzo, Mama mau kasih video dari popularitas.com nih ya. Ada analis intelijen pertahanan dan keamanan Ngasiman Joyonegoro memperingatkan kepada pemerintah untuk mewaspadai gelombang pengungsian atau penyelundupan orang yang mengatasnamakan Rohingya sehingga dapat menjadi masalah yang semakin besar dan lebih serius pada kemudian hari. Berikut dialognya. Belakangan ini arus pengungsi yang mengatasnamakan Rohingya semakin deras. Mereka diduga sengaja ke Indonesia sebagai negara tujuan, bukan negara transit. Dugaan kuat mereka adalah berasal dari camp Cox's Bazar, lokasi pengungsian terbesar di Bangladesh, which is itu yang tadi ya. Katanya pada media, kemarin diinfokannya. Kayak gimana videonya? Ceki play. Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Joyonegoro memperingatkan kepada pemerintah untuk mewaspadai gelombang pengungsian atau penyelundupan orang yang mengatasnamakan Rohingya sehingga dapat menjadi masalah yang semakin besar dan lebih serius pada kemudian hari. Pria yang akrab disapa Simon itu menegaskan bahwa keresahan dan protes rakyat Aceh terhadap perilaku para pengungsi ini seharusnya lebih didengarkan sebagai prioritas. Warga Aceh, kata Simon, telah dirugikan dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh para pengungsi. Gelombang pengungsian ini bukan alamiah, tetapi ada upaya penyelundupan para pengungsi ke Indonesia, tegas Simon. Menurut Simon, ada jaringan sindikat di balik pengungsian ini dan saat ini pihak kepolisian telah menangani 5 kasus. Simon mencontohkan temuan Polres Aceh Timur di mana dari 50 pengungsi yang masuk semuanya laki-laki, 28 pengungsi berkewarganegaraan Bangladesh, 3 berpaspor Bangladesh. Persoalannya, tambah Simon, Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsian 1951. Artinya tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk menampung para pengungsi Rohingya. Tuh, analis intelijen loh yang udah ngomong loh. Intelijen, itu yang udah ngomong loh. Udah memperingati loh. Analis, mana tadi? Intelijen. Analis intelijen loh yang ngomong loh. Bukan konten kreator, bukan warga biasa. Analis intelijen loh yang memang sudah berilmu, sudah mengerti kondisinya, sudah tahu apa yang namanya potensi atau kayak gini kayak gimana gitu soal keamanan gitu. Yang minta RI mewaspadai gelombang penyelundupan. Tuh kurang apa lagi? Pihak kepolisian Aceh udah ngomong, analis intelijen udah ngomong. Pak Jokowi udah ngomong, kurang apa lagi gitu. Orang kok kamu dengerin gitu, bingung. Rakyat gak didengerin, pemimpin gak didengerin, terus siapa yang mau didengerin? Tapi aku sih entah kenapa aku punya harapan banyak sama pihak kepolisian Aceh gitu. Iya. Dan karena sekarang juga dibantu sama TNI AL juga kan. AE, TNI AL gitu untuk bantu menghalau gitu. Sama warga juga kayak tadi tuh 9 orang ketangkap kan, kasarnya nih ya. Kalau mau ngomong gila-gilanya bisa banget di main hakim sendiri di tempat gitu, bisa banget kan. Cuman kan warga kooperatif gitu sama kepolisian akan diserahin gitu. Respect. Pokoknya opsi satu-satunya mau nggak mau kita harus nunggu support kinerja pihak kepolisian Aceh. Karena kalau dilihat-lihat dari banyak berita yang beredar, ini pihak kepolisian Aceh lagi benar-benar berusaha semaksimal mungkin buat ngebuktiin nih, terbukti. Begitu terbukti udah nggak ada penolakan lagi, nggak segala macam, bisa langsung eksekusi. Iya, meskipun udah ketangkep beberapa tersangka gitu kan, udah 3 ya Mang ya. Iya. Udah 3 tapi kayaknya masih butuh bukti bisa, yang lain lagi untuk mendeklarasikan bahwa ini benar-benar TPPO tidak dalam keadaan darurat dan mereka ini bukan pengungsi. Respect terus kepolisian Aceh, respect terus, gas. Emang netizen di beberapa platform kadang-kadang beda gitu. Dalanya kita ke intermezzo aja meluncur. Ya, intermezzonya kita buka dari anak yang lebih dekat ke tantenya gitu kali ya, om dan tantenya daripada ke nyokap. Jeki people. Play. Hah? Lah, itu dari jauh aku pikir anak kucing tadi Mang. Iya. Ternyata anak
Ayam. Heeh. Mungkin gimana ya? Si ayamnya juga bingung ya, mau negor tapi nggak berani juga kali ya. Dilihat anak-anaknya kok lebih hangat, lebih betah sama Meng gitu. Lebih hangat kali ya Meng Iya. tuh. Jadi cuma bisa diliatin doang. Atau yaudah titip deh sambil gue liatin gitu kali ya. Enggak, diliatin kayak aneh. Lu siapa? Kan lu bukan ayam. Gitu kali ini mukanya pada aneh begini. Aduh. Lucu banget sih. Mengnya juga nggak merasa terganggu. Iya, justru Mengnya di sini malah merasa dirinya adalah unggas. Oh. Kita coba ke nextnya. Cus. Nyo, Yes. definisi Meng sumbu pendek ceki people. Play. Padahal cuma digituin doang loh, Meng. Ini namanya juga Meng sumbu pendek gitu ya. Mungkin dia lagi pengen healing, pengen tenang gitu kan. Ditoyor-toyor sama babunya, tolong lah. Aku jadi bersyukur punya abu. Kenapa? Karena dia tidak sesensitif itu. Dia nggak kedengeran ya Bu mah. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo. Yes. Ada Meng yang tidak belajar dari kesalahan. Kenapa tuh? Ya, itu dia kenapa ceki-ceki. Play. Ini udah tahu ya, dia kakinya tuh licin gitu. Mbok ya pelan-pelan. entah aku ini curiga Mengnya kayak pengen punya adik lagi gitu, jatuh mulu gitu. Iya kan bisa gitu, jatuh mulu nih pengen punya adik lagi nih. Tuh, ngelihat lagi tuh. Aduh, mukanya gemoy enggak? Lucu banget. Gemoy. Kita kasih ke next ya. Cus. Ini Meng yang emosi ceki-ceki people. Play. Nah, digituin masih seneng dia. Geli dia. Geli atau kaget dia kena endognya gitu. Kan gini masih santai tuh. Tuh. Aduh tolong lah. Paman babi captionnya. Aduh sumpah. Tapi lucu loh mukanya loh. Mirip Kim Boyong ya? Iya. Oke, kita maju ke kelasnya deh. Cus. Nyo. Ya. Kelasnya ada Meng yang ngomel, ceki-ceki people. Play. Nih, padahal kan dia cuma ngambil doang tuh, ngomel tuh. Rakun. Lucu banget. Lucu banget. Nyonya pengen miara rakun satu people. Iya, lucu banget. Karena kemarin dia baru ngeliat langsung rakun di area belakang kontrakan kita ya. Iya. Kan banyak kebun-kebun, baru ngeliat langsung rakun. Lagi ini apa namanya? Lagi Lagi nyuci. jemur baju kan, tiba-tiba lewat. Loh, gitu kan? Terus nyonya pengen lari gitu. Baru pertama kali ngeliat langsung rakun. Iya. Gemoy banget ya. Aku kaget, dia juga kaget, Mang. Gemoy sih, gemoy. Tuh. Lucu banget tuh. Ya. Cukupnya. Satu lagi dong. Satu lagi. Oke, nih las yang bener-bener las meluncur. Cus. Ini bukan rakun, bukan juga Meng. Apa tuh? Tapi ini gak ada kerjaan, ceki-ceki people. Play. Aku gak ngerti dia tuh maksudnya apa. Wah, dia mau ini, Mang. Apa headstand? Enggak tuh. Oh, ya Allah. Kan bisa garuknya duduk bisa ya. pakai tangan kirinya juga Iya, bisa juga kan. bisa. Kenapa harus ini mau garuk ketek? Ya Allah, bisa loh gini loh. Ya Allah. Tapi emang panda sih Gemoy. absurdnya binatang tuh panda sumpah tingkah lakunya tuh. Tuh coba. Ngapain? Ya Allah. Astaga. Panda sumpah. Tuh. Dia meskipun badannya gede tapi lemes ya, Mang. Lemes. Kalau dia nggak belajar kungfu, kalau belajar kungfu jadi kungfu panda Kungfu dia. panda. Ya Allah, keguling-guling. Panda sumpah sekonyol-konyol binatang, panda tuh kadang suka melakukan aksi yang aduh nggak habis pikir kayak gini aja. Mau garuk ketek aja pakai headstand segala macam, pusing panda. Kalau ini mah nggak bisa pengen. Soal binatang yang dilindungi di negara sana gitu. Iya sih. Mending kita sekarang ke Super Tank saja meluncur. Oke, meluncur. Cus. Yo, Ya. Super Tank kita kali ini ada 2. Yang pertama kita buka dari siapa itu? Amelia Diandra. Sikat. Selamat malam Nyemang. Selamat malam juga. Selamat malam juga, disambut sama Vice Cycling, numpang komen ya. Rohingya Maning imigran gelap yang dikirim wayau yang bertingkah di Indonesia harusnya dikirim ke kantor wayau ya.
dia yang urus ya. Gua cek kantornya udah diusir. Wayang-wayang telah diminta untuk meninggalkan gedung kantor yang kami tempati saat ini di Kebon Siri, Jakarta terhitung sejak 12 Desember. Manajer tidak lagi memiliki kantor maupun karyawan di Menara. Oh iya, jadi kantornya di mana? Sekarang infoin di Atrium Rasuna Said Jakarta. Kagak jadilah gua kasih. Oh iya, apa bingung. Next ada dari Tuan Nugroho. Malamnya Mang, titip lapak ya. Nanti kalau nggak lupa diedit. Saya mah dukung dukung mahasiswa dari Aceh dan TNI Laut yang telah bertindak tegas. Mantap. Nextnya Rangkam Puang, lama nggak komen, cuma nyimak aja. Sekarang komen lagi komennya. Jaga kesehatan ya Mang, biar malam tahun baru kita bakar ayam. Waka. Dan untuk UNHCR, gue setuju katanya ya. Berita Rohingya sengaja digoreng biar viral, agar viral kasus Jessica. Oh, itu menurut gue ya. Kalau menurut Santuy People gimana? Gimana yuk? Tukang son hajatan numpang Kak. Mang cuma mau komentarin si Abu aja. Ngakak banget pas abis naik ke meja in frame. Gua nebak pasti bakal nguap ya, bener aja nguap, yakin bau mulut Abu. Bau banget. Kalau lihat story Radio Santuy itu semalam, ininya banyak banget nih, apa namanya? Karang giginya tuh udah numpuk. Tolonglah. Nextnya ada dari Nur Hayati, numpang lapak ya Tuan ya. Hadir nyimak nyomang, no komen buat si Rohingya, komenin simpus yang lucu aja dah. Diki Yosef. Selamat malam, izin berkomentar. Itu si mbaknya yang bilang kita tak punya hati nurani, habis salah makan obat apa sih katanya. Lalu apa sih mbak itu tak punya rasa membela negara sendiri tercinta untuk kesejahteraan rakyat? Tolonglah si mbak dibuka matanya pakai kacamata kuda agar gak lirik sana sini juga, telinganya dibersihin. Salam dari saya Lovers katanya. RS Lover. Santuy People dong. Nama fansnya itu Santuy People. Oke, nggak apa-apa, mantap katanya. Nextnya Mayuda Pratama. Mang, sepertinya Diki Yosef yang komen di Instaku tidak menyimak dan tidak yang disampaikan. Iya, makanya aku bingung. Respect Mbak Jilbab Biru, Ana Bulang viral cantik, hidungnya pink katanya ya. Steffi Indarti, numpang lapak Tuan Nugroho, Abu ini nggak lucu kan, kemarin kita ngomongin di kontennya. Ya ini contoh yang tidak menyimak. Tidak nyimak gitu. Abu pendengarnya peka banget ya, digendrang pakai snack langsung bangun. Sepertinya perlu sekali kita undang kalau seluruh mahasiswa di Indonesia untuk menunjukkan aspirasi. Iya benar. Dapat lagi kan pelaku TPPO, mana tanggung jawab? Iya benar. Respect sama TNI AL meskipun terlambat tapi tetap semangat untuk menjaga CEE Negeri Konoha. Last of the last si Abu muncul. Iya lama banget sumpah. Dari Diki Yosef ngebenerin ya. Nyimak bro, bukan yang jilbab biru tapi yang jilbab putih krim. Emang sama orangnya di awal sama di akhir. Perasaan beda muka orangnya. Lebih cantik yang jilbab biru. Oh, yang mana sih aku lupa deh. Ada yang di akhir, mungkin penasaran nonton lagi nih. Habisnya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super teks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomik-komik, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonya dan Mamang dan juga si Abu. Dua tapi mangkok cabut dulu dan